siapkan teman-temannya untuk doa. Sarapan tadi pagi, ada apa semua? Enggak, Pak. Ada yang enggak? Makan. Oh, jam 9. Sarapannya boleh ganti dengan sereal boleh, tapi yang menyehatkan. Ada lagi yang ada sarapan? Lagi apa? Nak penting apa sarapan? Hai. Hai, ada yang ada sarapan lagi? Ada Pak, ada sarapan. Nah, sebelum Pak masuk ke pelajaran, nah kemarin kita sudah belajar kan mengenai sistem pencernaan manusia. Siapa yang masih ingat? Yang kemarin ya kita mulai apa? Dari mulut. Nah, sistem pencernaan dari mulut sampai ke tenggorokan. Nah, kemarin kan telah dijelaskan materi yang Bapak sampaikan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, saat ini kita mau merefleksikan pelajaran kita benar tidak atau materi Bapak kemarin. Nah, sekarang Bapak ada sebuah video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Nah, coba kita sudah membahas pencernaan makanan dari perhatikan semuanya ya. mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu tadi kita mulai dari awal lagi, dari mulut. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Dari mulut. Apa kemarin yang kita cerna di dalam mulut? Makanan. Nah, prosesnya bagaimana di mulut? Apa yang kita proses dalam makanan? Dalam air kunyah, terus Berlari ke paru-paru. dikunyah. Kita fokusnya di mulut dulu. Kita kunyah makanannya sampai halus. Nah, baru ditelan. Nah, coba kita lanjutkan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Nah, Kerongkongan. Lanjut ini ke kerongkongan. Ya, ini Adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm. Nah, dia bentuknya seperti tabung, dia kayak ada selang, enggak? Ada rongga-rongganya. Kemarin Pak juga pernah bilang, ada rongga-rongganya kayak selang dan panjang seperti tabung dia. Panjangnya 20 cm. Yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Dengan rongga mulut dan lambung. Nah, dia menghubungkan rongga mulut, ini mulut tadi, dan bawahnya nanti ada lambung. Ini panjangnya sekitar 20 cm. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remat. Nah, katanya di sini Bapak juga pernah bilang dia mempunyai otot atau gerakan. Kalau tidak ada otot, bagaimana dia masuk ke dalam lambung? Nah, di sini pakai masuk dia di leher, tersedak kita batuk kan. Nah, juga itu termasuk dari proses pencernaan tadi. Kalau kalau makanan yang tidak halus, otomatis tersangkut di sini harus sampai halus, punya
Bapak sekalian semuanya halus mengunyah makanan di dalam mulut. Nah, nanti juga akan berpengaruh terhadap lambungnya. Yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, ini makanannya tadi yang akan dibantu oleh otot-otot yang ada di kerongkongan. Nah, tentunya dia kayak bergerak. Dia bergerak, bukan meluncur saja, tapi dia bergerak perlahan-lahan. Ngerti? Nah, perlahan-perlahan. Untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, membantu makanan masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya itu. Betul, Bob. Selanjutnya adalah lambung. Nah, tadi setelah kita belajar dua organ yang ada pada manusia, mulut, rongga mulut, dan tenggorokan. Selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Nah, kemarin juga Bapak bilang lambung dia memiliki kulit yang elastis. Nah, dia bisa mengembang. Perut kita itu waktu makan banyak dia akan kecil. Pernah kan kita rasakan? Pernah Bapak, anak-anak Bapak rasakan semuanya kan? Nabila pernah makan banyak perutnya makin buncit tidak? Iya tidak? Lagi? Nah, makin buncit. Sama bagaimana? Nah, makin buncit. Nah, karena dia memiliki dia paling elastis. Lambung itu mempunyai kayak karet, dia bisa mengembang, dia bisa mengecil, elastis ya. Jadi menyesuaikan makanan yang berapa banyak yang ada di dalam lambung tersebut. Ya. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam Mana letaknya lambung? Sebelah kiri, coba pegang sebelah kiri. Mana kiri, Bapak sekalian? Sebelah sini. Yang sini. Jadi kanan, ini kiri. Katanya tadi dia sebelah kiri di sini. Ya. Berbentuk kantong. Ya, berbentuk kantong. Lanjut. dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, makanan dicerna secara kimiawi dan mekanis. Kimiawinya bagaimana? Kimiawinya ada zat yang membantunya. Misal tadi apa ada yang ada di lambung? Ada asam lambung. Ada apa lagi? Enzim. Nah, dan secara kimiawi, tapi kan secara biasa kalau sudah makanannya sudah halus tadi yang waktu dikunyah, dia akan lancar lagi. Yuk. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandungnya. Nah, ada kan? Pencernaan kimiawi juga mengandung 3 Enzim pektin, enzim renin, Nah, yang tadi Bapak bilang juga ada enzimnya, ada asam klorida. dan asam klorida. Enzim pektin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Nah, enzim pepsin katanya enzim yang ada di dalam lambung berproses menjadi dari protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Nah, setelah usus lambung akan dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter.
Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, tadi ada dijelaskan usus 12 jari. Dia panjang kan? Sepanjang berapa? 6 sampai 7 meter. Nah, 6 ada sampai 7 meter. Dia mempunyai 3 bagian. Dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, tadi setelah usus halus akan jadi selanjutnya ke pankreas. Setelah pankreas baru dia ke hati. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bor. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi Nah, apa tadi setelah usus kecil? Usus halus? Usus besar. menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses. Nah, di usus besar dia akan menjadi busuk, pembusukan, proses pembusukan makanan tadi yang diproses dalam lambung. Nah, disitulah terdapat pembusukan di usus besar. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, Yang kemarin Bapak juga bilang ini adalah tempat penyimpanan feses kita atau buang air besar kita, kotoran kita. Nah, di sini dia akan menumpuk. Ada lihat kan? Nah, kemarin juga lihat ke gambarnya. Nah, lanjut. maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Nah, ada mengerti? Nah, jadi otomatis makanan yang kita makan tidak seutuhnya menjadi kotoran, tapi juga menjadi energi dan kekuatan untuk tubuh kita. Nah,
dari penjelasan tadi kita saatnya melakukan Bapak ada tugas, silahkan diisi dan cocokkan sama bentuk dan apa nama dari organ tersebut. Ada mengerti? Nah, ada Bapak kasih gambarnya nanti kalian kasih sesuai dengan namanya, ini apa, ini organ apa, nanti kamu tulis di kolom yang ada di sini. Ada mengerti? Silakan kerjakan dalam 5 menit. Tulis namanya di sini ada kan? Tulis namanya terlebih. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nurul sudah? Taman sudah? Nah, sekarang sudah Bapak tempelkan juga Pak, juga terlihatkan gambarnya. Nanti kamu akan Bapak suruh satu persatu ke depan untuk menuliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Apa nama organ yang tertera pada gambar yang Pak tunjuk, nanti kamu tuliskan di depan satu persatu ya. Nah, gambar nomor 1, siapa yang tahu? Mulut. Nah, siapa yang menulis depan? Nah, oke, silahkan tulis. Boleh kalau ini ada apa nomor 1? Ini Bu. Nah, nomor 2. Nomor 2 Pak tunjuk ini gambar apa? Tenggorokan. Nah, coba tuliskan ke depan lagi. Mana tulisannya yang tenggorokan? Silakan tulis depan nomor 2 tenggorokan. Buat teman kita ini adalah kerongkongan. Nomor 3 yang ini karena apa ini? Lambung. Depan sama. Nomor 3 lambung. Siapa yang sekarang mengerpa lagi? Nabila, ayo cepat. Ayo. Nabila, siapa lagi? Ini, ayo cepat.
5. Nomor 5 siapa yang bisa? Hurufnya. Usus besar. Nah, usus besar, coba tambah lagi. Usus besar. Nah, dia usus besar. Nah, usus besar, betul. Pasti ada banyak yang tak bisa. Lanjut yang terakhir ini apa? Tanus. Ah? Tanus. Ah? Anus, bukan tanus, tapi anus. Tanus. Nah, anus. Siapa lagi? Ini lagi. Yo. Tuh. Anus, bagus. Nah, coba diperiksa dengan jawaban anak-anak sekalian yang tadi dibikin sama tidak sama yang di depan. Kalau sama berarti alhamdulillah apa sudah mengetahui nama-nama organ yang ada di dalam tubuh anak-anak sekalian semuanya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengulas kembali apa saja itu sistem organ, sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut untuk mengunyah atau memproses makanan yang besar di mulut. Nah, itu tugasnya mulut. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan untuk penyaluran makanan dari mulut ke lambung. Nah, selanjutnya lambung adalah tempat menyimpan makanan. Selanjutnya ke usus halus. Usus halus dia juga mencerna makanan, sisa makanan tadi. Nah, dia mencerna sisa makanan. Nah, seterusnya ke usus besar, tempat hanya untuk membusukkan makanan tersebut. Lanjut, yang selanjutnya adalah feses. Pengancuran feses langsung ke retrum yang penampungan feses tadi. Dan terakhir adalah anus. Nah, sekian pelajaran kita pagi ini. Bapak sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum.